Cerita dimulai dengan seorang anak di panti asuhan bernama Amuda, yang menerima kabar dari pengurus panti tentang kedatangan seseorang besok. Awalnya dia merasa sedih karena tidak tahu siapa yang akan datang. Sahabatnya memberikan dukungan dengan memberitahu bahwa mungkin saja orang tersebut adalah kakek atau neneknya. Sementara itu, polisi yang dipimpin oleh seorang perwira yang bisa kita sebut Samsul, berhasil menyita 900 kg narkotika berbahaya yang diperkirakan bernilai 840 crore, setara lebih dari 19 triliun rupiah. Karena barang larangan yang mereka sita dapat mengancam banyak jiwa, Pak Samsul meminta 4 anggotanya untuk merahasiakan semua informasi ini, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Sementara itu, seorang bernama Ambu, yang merupakan cucu dari gembong narkoba terbesar di India, sedang menginterogasi anak buahnya yang diduga telah membocorkan informasi mengenai pengiriman sebuah kontainer penuh barang ilegal yang disita oleh polisi. Saat interogasi berlangsung, Ambu menerima telepon dari seseorang yang kita sebut MRX, yang mengatakan tahu lokasi di mana gembong narkoba berada, untuk mencegah para polisi ikut campur. MRX meminta imbalan berupa 20 kg barang milik Ambu, karena dia tidak bisa menangani masalah itu sendirian dan perlu melibatkan beberapa anggota kepolisian yang harus diberi kompensasi, mengingat nilai barang tersebut sangat penting baginya. Ambu setuju dengan permintaan MRX dan juga ingin tahu siapa yang berhasil mencuri barangnya. Ternyata, MRX adalah seorang polisi yang terlibat dalam misi narkotika dan ingin memanfaatkan situasi ini. Ia menghubungi salah satu anak buahnya yang juga polisi yang berkhianat, meminta untuk meracuni semua anggota polisi yang berada di suatu wisma saat ini. Setelah itu, MRX kembali menghubungi Ambu untuk memberitahu nama-nama 4 polisi yang terlibat dalam peredaran barang terlarang tersebut. MRX juga mengungkapkan adanya seorang informan yang selama hampir 2 tahun terus memberikan informasi kepada Pak Samsul. Tanpa disadari Ambu, informan tersebut adalah orang kepercayaannya, bernama Sampat. Saat ini, Sampat menelepon Pak Samsul tentang jumlah narkoba milik Ambu yang mencapai 900 kg. Sampat mulai merasa takut jika tertangkap dan ingin mundur dari pekerjaannya. Mendengar adanya kabar di pihak mereka, Ambu segera meminta Sampat untuk mengumpulkan anggota timnya demi mencari tahu siapa yang menyusup. Tanpa sedikit pun mencurigai bahwa Sampat adalah informan yang ia cari. Selanjutnya, kita diperkenalkan kepada seorang polisi bernama Napoleon yang baru saja tiba di kantor komisaris. Di sana, Napoleon melihat sejumlah polisi yang sedang menghadapi sekelompok remaja yang dicurigai sedang mengonsumsi minuman keras, dan rekan mereka yang telah menciptakan sedikit keributan. Sementara itu, Inspektur Pak Samsul sedang pergi ke salah satu isma bersama rekan-rekannya dan melihat seorang tahanan yang terborgol di dalam mobil. Pak Samsul bertemu dengan inspektur polisi untuk membahas berita baik terkait penyitaan narkoba dan memberikan informasi mengenai semua anggota geng yang dipimpin oleh Ambu, termasuk saudaranya yang bernama Andi Kalam, yang wajahnya belum dikenal oleh anggota geng lainnya. Ternyata banyak polisi di bawah komando Pak Samsul yang telah berkolaborasi dengan geng Ambu. Bukan hanya sekelompok pengguna narkoba, ternyata kelompok tersebut juga memiliki produk dan bahkan senjata berbahaya. Di lokasi itu, Pak Samsul memberikan penjelasan mengenai tempat penyimpanan barang bukti yang ada di ruang bawah tanah di bawah kantor polisi. Mengenai narkoba yang berhasil diambil, Pak Inspektur mengungkapkan bahwa pengiriman bubuk terlarang ini masih berkaitan dengan unsur politik. Oleh karena itu, Pak Inspektur berspekulasi bahwa kemungkinan politisi meminta polisi untuk mengembalikan barang-barang terlarang tersebut. Di saat yang sama, Pak Inspektur memberi peringatan kepada Pak Samsul untuk tidak memberitahukan berita ini kepada siapapun. Sementara itu, Anbu memerintahkan semua anggotanya untuk menangkap 5 polisi yang ada dalam poster dan membawa kepala mereka kepada Anbu, di mana pihak yang berhasil melakukannya akan mendapatkan imbalan yang besar. Mengingat Pak Inspektur akan segera pensiun dan musuh terbesarnya tidak mungkin menggantikannya, beliau merayakan pencapaian tersebut dengan mengadakan pesta kecil dan minum-minuman. Tanpa ia sadari, ada seorang pengkhianat yang telah mencampur minumannya dengan obat penenang. Benar saja, semua anggota polisi berhasil diracuni oleh pengkhianat tersebut. Beruntung Pak Samsul tidak ikut minum dan menyadari bahwa semua ini adalah sebuah jebakan. Setelah itu, Pak Samsul berencana melaporkan hal ini kepada atasannya. Namun, Pak Inspektur langsung mencegahnya karena mereka bisa kehilangan semua narkoba yang telah disita. Dia juga menegaskan agar tidak ada anggota polisi yang kehilangan nyawanya. Jika berita ini sampai ke media, maka seluruh departemen akan merasa terhina. Atas permintaan Pak Inspektur, Pak Samsul segera mencari bantuan dari salah satu warga di sana untuk meminjam truknya guna membawa semua anggota polisi yang telah diracuni. Namun, ternyata sang pemilik tidak bisa mengemudikannya dan diantar oleh sopir yang juga terkena racun. Karena tidak ada pilihan lain, Pak Samsul terpaksa meminta bantuan kepada tahanan untuk menyopiri truk itu ke rumah sakit terdekat.
Hal ini dilakukan agar para polisi bisa segera mendapatkan perawatan tanpa mengetahui siapa yang membawa mereka. Dan inilah tokoh utama kita, Dili, seorang mantan narapidana yang telah menghabiskan 10 tahun di penjara. Ini adalah hari pertamanya bebas, tetapi ia sedikit terpaksa untuk mengemudikan truk. Tidak lama kemudian, Dili menerima telepon dari pengawas penjara, yang kemudian diserahkan kepada Pak Samsul untuk berbicara dengannya. Pak Samsul mendengar tentang proses pembebasan Dili dan meminta izin kepada pengawas penjara agar Dili bersedia membantu Pak Samsul mengantar para polisi yang terukir itu. Karena Pak Samsul terus mendesak Dili untuk mengemudikan kendaraan dan mengancamnya dengan mengatakan bahwa Dili tidak akan bertemu dengan anaknya, Dili pun akhirnya setuju untuk memenuhi permintaan Pak Samsul demi menyelamatkan nyawa banyak polisi. Sebelum menuju rumah sakit yang dituju, Pak Samsul terlebih dahulu menghubungi dokter untuk memberitahukan mengenai kondisi yang dialami oleh para korban. Dokter menyatakan bahwa jika para pasien tidak mendapatkan perawatan dalam waktu 5 jam, penanganan mereka akan sangat sulit. Bahkan mereka memiliki risiko serangan jantung yang cukup tinggi. Selain itu, Pak Samsul juga menghubungi kantor komisaris polisi untuk menanyakan situasi di sana, tanpa menyadari bahwa hanya ada polisi yang berjaga dan 4 remaja di lokasi. Sementara itu, anggota polisi lainnya sedang bertugas, sehingga Pak Samsul meminta petugas yang berjaga untuk memberitahu seluruh stasiun agar menutup semua pintu. Setelah semua persiapan rampung, Pak Samsul berniat segera berangkat ke rumah sakit yang berjarak 80 km dari lokasi itu. Ia berencana mengambil rute pintas setelah merasa bahwa melalui jalan utama dapat membahayakan nyawanya. Karena Dili tahu jalan yang ingin dilalui Pak Samsul, ia mengajak anak pemilik truk yang kita sebut Aceng untuk menunjukkan jalan. Meskipun Aceng sempat cengeng, akhirnya ia mengikuti permintaan Dili untuk menjadi penunjuk jalan. Namun, di tengah perjalanan, Aceng menunjukkan rute yang salah kepada Dili, yang membuat Dili marah sejenak. Tak lama setelah berangkat menuju rumah sakit, Pak Samsul menelepon kantor komisaris, di mana hanya ada Napoleon dan 4 mahasiswa. Mengetahui kondisi itu, Pak Samsul langsung meminta Napoleon untuk segera menutup semua pintu dan jendela. Karena Napoleon tidak mampu melakukannya seorang diri, dia meminta bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa itu untuk mengunci semua pintu dan menutup jendela dengan lemari yang ada serta memutus aliran listrik. Sementara itu, seorang pengkhianat terus-menerus memberikan informasi kepada anak buah Anbu mengenai kemana mereka pergi dan siapa yang menyertai Pak Samsul dengan tujuan untuk menghabisi Pak Samsul dan 5 anggota kepolisian yang membawa barang milik Anbu. Merasa bosan dengan perjalanan yang panjang, Aceng meminjam ponsel Dili hanya untuk mendengarkan musik, tanpa menyadari bahwa Dili sudah lama di penjara dan mengira bahwa Dili tidak punya ponsel. Namun, karena Aceng adalah orang yang suka banyak berbicara, Dili pun langsung memberikan ponselnya agar Aceng bisa memutar lagu favoritnya. Saat memutar musik, ponsel milik Dili berdering, dan ketika Dili menjawabnya, ia merasa sedih karena ternyata yang menelepon adalah anaknya sendiri. Baru saja Dili akan menjawab pertanyaan dari anaknya, tiba-tiba rupanya, Deli dan rekan-rekannya terjebak dalam rencana jahat beberapa orang yang memecahkan kaca depan mobil dan berhasil membuka pintu belakang truk. Mereka juga dikejar oleh orang-orang yang berencana untuk menghabisi Pak Samsul dan merusak truk tersebut. Namun, setelah cukup jauh dari tempat kejadian, Deli berhenti di pom bensin terdekat untuk mengisi bahan bakar sekaligus beristirahat sejenak. Di waktu istirahatnya, Deli menelepon kembali Amuda. Namun, yang mengangkat telepon adalah seorang petugas panti yang menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari Amuda, sehingga Deli meminta petugas tersebut untuk mengirimkan foto anaknya melalui WhatsApp. Sebelum melanjutkan perjalanan, Deli menanyakan tentang orang-orang yang sebelumnya menyerang mereka. Namun Pak Samsul tidak ingin membahas semua hal itu saat ini dan berkeinginan untuk menjelaskan setelah mereka melanjutkan perjalanan. Saat berada di persimpangan, Deli menerima foto anaknya dari petugas panti, tetapi tidak bisa langsung membukanya karena jarak HP-nya terlalu jauh. Ketika mereka berhenti, pengkhianat itu kembali menelepon musuh untuk memberitahu posisi mereka saat ini. Tak lama setelah itu, Deli dan rekan-rekannya kembali dihadang oleh sejumlah orang yang berusaha menghabisi Pak Samsul. Namun sebelum mereka menyerang, Deli meminta Pak Samsul berjanji agar anaknya bisa sekolah yang layak dan memiliki tempat tidur yang nyaman. Setelah semua permintaannya dipenuhi, Deli berjanji akan melindungi Pak Samsul. Dengan berbagai cara, Deli berhasil mengalahkan semua penyerang meskipun harus berhadapan dengan puluhan orang bersenjata tajam.
Sebelum yang lain datang, Deli segera melarikan diri meninggalkan mereka begitu saja. Sementara itu, Anbu dan para pengikutnya bergerak ke kantor komisaris dengan niat untuk menyerang dan mengambil kembali semua barang terlarang yang telah disita. Namun, rencana tersebut berantakan ketika Anbu menyadari bahwa orang-orangnya juga ditahan di dalam sel. Pak Samsul yang masih tidak mengetahui keberadaan adik Anbu, Adai Kalam, berencana untuk membebaskan semua tahanan agar Napoleon dan 4 mahasiswa tidak dalam bahaya. Namun, setelah mengetahui ada salah satu tahanan yang enggan menyebutkan namanya, Pak Samsul meminta Napoleon untuk tidak membuka pintu selnya. Dengan semua pintu terkunci rapat, Anbu dan anak buahnya mulai menyisir setiap sudut kantor komisaris untuk mencari cara masuk. Ketika Anbu berada di belakang kantor, ia mendengar suara teriakan dari dalam sel yang memberitahu bahwa ada pintu besi di belakang yang bisa dibuka secara paksa. Mendengar informasi itu, salah satu mahasiswa berinisiatif untuk menyalakan musik keras-keras agar Anbu tidak bisa mendengar percakapan orang-orang di dalam sel. Kebisingan yang diciptakan oleh mahasiswa tersebut membuat Anbu meminta waktu untuk mengatasi kepolisian agar tidak datang ke lokasi. Karena menurut penilaiannya, Anbu mampu menyelesaikan permasalahan di kantor komisaris dan mengambil seluruh barang miliknya. Mengetahui adanya situasi mendesak di kantor komisari, Pak Samsul meminta untuk segera melanjutkan mengemudikan mobilnya. Namun, Dili merasa sedih saat melihat foto anaknya untuk pertama kalinya. Menyaksikan hal tersebut, Pak Samsul berjanji bahwa Dili akan segera dipertemukan dengan anaknya. Di lereng gunung, mereka yang menghalangi Dili kini bekerja sama untuk menangkap Pak Samsul, sementara Dili merancang sesuatu yang agak nekat agar mereka bisa lepas dari kejaran tersebut. Dalam proses pengejaran, Pak Samsul terluka akibat sabetan parang yang membuatnya pingsan seketika. Dili pun menghentikan mobilnya untuk menyelamatkan Pak Samsul dan meminta Aceng untuk menembak salah satu pengejar mereka. Di sisi lain, MRX menerima laporan mengenai individu-individu yang terdaftar di Akademi Polisi yang diduga terlibat dalam penyambaran beserta identitas mereka. Akhirnya, Dili tiba di lokasi yang dituju Pak Samsul yang ternyata bukanlah rumah sakit, melainkan sebuah gedung sekolah, disusul oleh si pengkhianat yang kembali memberikan informasi tentang keberadaan mereka. Merasa ada kejanggalan terkait tujuan yang dinyatakan oleh Pak Samsul, Dili menghubungi kantor komisaris untuk menanyakan lokasi yang sebenarnya ingin dituju. Sayangnya, Dili mendapati bahwa kantor komisaris juga sedang diserang oleh Anbu dan anak buahnya. Oleh karena itu, ia meminta Napoleon untuk menghadapi mereka semua tanpa rasa takut. Tanpa disadari Napoleon, Anbu ternyata sudah berada di dalam dan siap untuk berhadapan. Menyaksikan hal itu, Napoleon dan para mahasiswa berkolaborasi untuk mengalahkan Anbu. Setelah berhasil mengepung Anbu, mereka sempat lengah, dan salah satu mahasiswa, Sugi, terserang dan dicekik oleh anak buah Anbu hingga tewas saat itu juga. Mengetahui Anbu terhibur oleh kematian salah satu mahasiswa, Napoleon kemudian mengambil alat pemadam kebakaran di sekitarnya dan memukul Anbu dengan keras. Melihat Anbu terjatuh akibat pukulannya, Andai Kalem dan anak buah lainnya tertegun oleh kematian tersebut. Kejadian ini membuat semua pengikut Anbu bergerak mencari cara untuk masuk. Sementara itu, MRX mendapatkan informasi mengenai seorang informan polisi yang bergabung dengan kelompok Anbu, yaitu Azah, Ahmad, atau Sampat, dan segera mengirimkan foto tersebut kepada seseorang bernama Tips, Ajas Ahmad. Sampat sendiri kini sedang mempersiapkan diri untuk melarikan diri. Namun, ia menerima telepon dari Tips yang meminta supaya ia segera menemuinya di tempat yang telah ditentukan untuk menghalangi Dili dan Pak Samsul agar tidak bisa melarikan diri. Saat menunggu bantuan tiba, ia diajak berbicara oleh Aceng yang berkata bahwa menembak dengan satu tangan tidak semudah yang diperlihatkan oleh aktor dalam film aksi. Sampai-sampai hampir membuat Aceng terlempar ke sana, Aceng merasa Dili tidak terlihat seperti seorang pembunuh pada umumnya dan ingin tahu tentang masa lalu serta siapa sebenarnya Dili. Karena terus-menerus mendesak, Dili akhirnya menceritakan latar belakangnya, di mana pada usia yang sama dengan Aceng, dia sudah akrab dengan perkelahian dan minuman keras. Namun ada satu peristiwa ketika seorang wanita muncul dalam hidupnya, yang mengubah seluruh hidup Dili, bahkan dalam hal kekerasan. Walau semua orang memandang Dili sebagai penjahat, wanita itu tetap mencintainya. Meski harus mengorbankan hidupnya dengan menikah dengan Dili dan mereka tinggal di bawah terpal, bagi dia itu terasa seperti tinggal di sebuah istana yang megah dan penuh kebahagiaan. Mendengar bahwa polisi akan datang, Aceng meminta Dili untuk meninggalkan struk yang ada dan bertemu dengan Amuda. Namun, Dili tidak ingin pergi meninggalkan Pak Samsul begitu saja, karena sudah memandangnya sebagai orang baik. Mendengar hal tersebut, Aceng langsung marah kepada Dili dengan cepat, seolah-olah kecepatannya mencapai 100 km per jam. Walaupun Aceng sudah melarang Dili melanjutkan pekerjaannya,
Dili tetap bersikeras untuk membantu Pak Samsul dalam menolong polisi yang keracunan dan tidak ingin melihat anaknya berada dalam bahaya. Dili pun meminta Aceng untuk memberikan hadiah yang sudah dipersiapkannya sebelumnya. Si pengkhianat kembali menghubungi MRX mengenai para polisi yang membawa korban keracunan ke dalam bus sekolah menuju salah satu rumah sakit, di mana si pengkhianat berniat melaporkan tujuan bus tersebut. Namun, MRX malah menyuruhnya untuk menghabisi Pak Samsul dengan segala cara. Karena dalam masalah ini hampir semua anggota parlemen terlibat. Atas permintaan MRX, si pengkhianat kemudian turun dari bus dan mengaku bahwa dirinya sudah merasa lebih baik dan ingin bergabung dengan Pak Samsul. Di tengah perjalanan, mereka terhalang oleh Tips dan anak buahnya. Mencermati situasi itu, Dili bersiap untuk melawan semuanya. Namun tiba-tiba, pengkhianat yang bodoh itu menusuk Dili dari belakang hingga Dili tak sadarkan diri, memberikan kesempatan bagi Tips untuk menghabisi Pak Samsul saat itu juga. Tak lama kemudian, Sampa tiba dan bermaksud memberikan pistolnya kepada Pak Samsul. Anak buah Tips yang lain juga berhasil menemukan Aceng dan menangkapnya. Ketika Aceng hampir dieksekusi, anting yang diberikan Dili kepadanya dihancurkan oleh Tips, yang membuat Dili sangat marah dan segera bangkit untuk menyerang Tips dan anak buahnya. Siapa yang menyuruhmu jadi pengkhianat? Begini jadinya, mati dengan cara yang sia-sia. Setelah mengalahkan Tips dan anak buahnya, Dili dan Pak Samsul langsung menuju kantor komisaris untuk menyelamatkan Napoleon dan mahasiswa yang tersisa. Sementara itu, di kantor komisaris terjadi keributan setelah kematian Anbu, yang membuat seluruh anggota gang ingin menyerbu kantor tersebut, sehingga Napoleon berencana memasukkan para mahasiswa ke dalam sel untuk melindungi mereka dari serangan orang-orang jahat. Akhirnya Dili tiba di lokasi kantor komisaris yang segera menyelamatkan para mahasiswa serta Napoleon yang tampak sangat ketakutan ketika berhadapan dengan musuh yang jumlahnya sangat besar. Alih-alih berpikir untuk melarikan diri, Napoleon lebih memilih untuk membakar semua bubuk terlarang demi melindungi seluruh warga dari penyalahgunaan barang berbahaya itu. Tak lama kemudian, Dili menemukan senapan mesin yang digunakan untuk menghabisi sisa-sisa anak buah Anbu. Ya, Dili berhasil menuntaskan semua anggota Anbu yang tersisa dengan cara yang sangat brutal. Setelah semua tindakan jahat Anbu terkuak, MRX segera ditangkap oleh polisi karena keterlibatannya dalam distribusi bubuk terlarang. Saat Dili akan dibawa ke rumah sakit, Pak Samsul mendekatinya dan membuka borgol yang selama ini membelenggunya. Kemudian, setelah menunggu begitu lama, Dili akhirnya berjumpa dengan anaknya yang selama ini ingin ia temui secara langsung. Selesai dengan akhir yang sangat menggugah.